Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat pagi, siang, atau malam teman-teman dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang evolusi dari e-bisnis di mata kuliah e-bisnis pada pertemuan kelima. Nah, kalau kita berbicara tentang yang namanya evolusi bisnis, ya, bagaimana bisnis bisa berkembang dari konvensional menjadi digital seperti sekarang, teman-teman. Nah, sebelum saya mulai pada pertemuan kali ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, siapa yang selama 1 minggu ini sudah berbelanja online? Nah, kalau teman-teman sudah menjawab, berarti ini hal yang menarik karena mungkin hampir dari sebagian besar kita itu suka dan sering berbelanja online, teman-teman. Artinya, kalau kita melihat bahwasanya di dalam e-bisnis itu sendiri berarti bukan hanya pengguna teknologi, tetapi teman-teman di sini adalah bagian dari ekosistem yang ada yang dibuat di dalam e-bisnis itu sendiri. Jadi teman-teman bukan sekedar user saja, tapi bagian dari ekosistem yang ada di dalam e-bisnis itu sendiri. Nah, ini adalah peta perjalanan yang ada pada saat ini. E-bisnis itu berjalannya seperti apa sih? Kemudian kayak gimana sih arsitekturnya? Kemudian anatomi transaksinya seperti apa? Nah, bagaimana kita harus bisa memahami konsep dari e-bisnis, kemudian menjelaskan evolusi dari e-bisnis itu seperti apa, dampak dari adanya evolusi e-bisnis itu seperti apa, dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi peluang nantinya ada ide, ada gagasan di mana teman-teman bisa membangun ekosistem e-bisnis itu sendiri. Nah, di pertemuan ini juga kita tidak hanya belajar teori, teman-teman. Artinya kita harus bisa bagaimana memahami e-bisnis yang mempengaruhi kehidupan nyata. Artinya kehidupan kita, ya. Harapannya setelah teman-teman mendapatkan di mata kuliah ini, di pertemuan kelima ini, harapannya teman-teman juga harus memahami konsepnya, evolusi dari e-bisnis itu kayak gimana, kemudian bisa melibatkan peluang bisnis digital atau tidak, kemudian bisa merancang sebuah ide bisnis sendiri. Itu yang paling bagus, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada ide, sekarang kan saya akan bertanya kepada teman-teman bahwasannya ada yang pernah berjualan online atau belum? Apakah sudah menggunakan secara e-bisnis yang sudah membuat ekosistem, atau kita baru menjadi bagian dari ekosistem tersebut? Nah, kita lihat bahwasanya tadi sudah saya katakan bahwasanya di dalam perjalanan e-bisnis hari ini, teman-teman, ya, kita sudah melewati yang namanya evolusi dan tahapan dari e-bisnis itu sendiri, dari teorinya London dan Martin. Kemudian kita harus bisa melihat ada di dalam e-bisnis saat ini ada yang namanya CRM, ya. Kemudian ada yang namanya model interaksinya seperti apa. Kalau di sini ada B2B, B2C, atau yang lainnya. Kemudian ada anatomi transaksi. Kalau kita lihat bahwasanya transaksi saat ini ketika kita membicarakan yang namanya e-bisnis, itu kita sudah melihat bahwasanya ada konsep pembayaran yang menggunakan QRIS atau KRIS, ya. Ya. Quick Response ini adalah sebuah sistem, ya, Indonesian Standard, itu QRIS. Sebuah sistem pembayaran yang bisa digunakan oleh berbagai macam platform yang ada, dan bahkan dari beberapa marketplace kita sudah bisa menggunakan yang namanya QRIS itu sendiri. Ini adalah perjalanan evolusi perubahan yang dulunya transaksi itu harus dilihat ada uang fisiknya, dan saat ini berubah. Dulu kita berbelanja harus ada toko fisiknya, sekarang kita tidak perlu belanja langsung datang ke toko, tapi menggunakan handphone kita saja
kita sudah bisa berbelanja dengan cepat dan efektif, teman-teman. Itu adalah bagian dari perjalanan dari evolusi e-bisnis itu sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah ada 3 fase transformasi menurut Loudon di tahun 2010, bahwasannya kita harus memahami ini adalah beberapa fase. Ya, ada 3 fase menurut Loudon. Artinya di sini ada aktivitas bisnis, kemudian ada seluruh proses bisnis seperti apa, kemudian ada misalnya termasuk di dalamnya ada e-commerce, marketing dan layanannya. Jadi kita harus juga paham bahwasanya e-bisnis itu semua aktivitas ya yang dilakukan dalam hal ini bisnis menggunakan teknologi digital. Tidak hanya jual beli, tetapi teman-teman bisa melihat bahwasanya itu adalah ekosistem, promosinya lewat sosmed, komunikasi dengan pelanggannya sudah by system, hingga pengelolaan database-nya, data bisnisnya itu sudah menggunakan sistem. Ya, ketika teman-teman lihat contohnya adalah mungkin ketika chat seller di marketplace itu kan bagian dari e-bisnis itu sendiri. Nah, kita masuk ke fase yang pertama. Fase inovasi itu dimulai pada tahun 1995, teman-teman. Ya, kalau kita lihat bahwasanya di fase yang pertama ini, ya, ini fase pertama ini di mana digerakkan oleh teknologi driven. Ini penggeraknya, motornya adalah teknologi driven. Kemudian untuk masalah produknya itu ada eceran sederhana, ada buku yang sudah berbasis misalnya PDF, e-books, kemudian ada MP3. Ya. Kemudian pionir di dalam menjalankan fase inovasi ini itu ada Amazon dan eBay. Ya, sekarang masih dua-duanya ini masih survive sampai dengan saat ini. Ini adalah tampilannya ya, yang harus kita perhatikan. Kemudian dari fase inovasi ini kita masuk ke dalam fase yang kedua, yaitu fase konsolidasi. Nah, kalau kita bicara fase konsolidasi, teman-teman, di fase yang kedua ini di era 2001 sampai dengan 2006 ya, itu digerakkan oleh bisnis driven. Ya, arti motor penggeraknya adalah orientasinya adalah bisnis. Kemudian ada strategi break and click ya. Dulu bagaimana kita satu kali klik itu adalah satu kali bayar. Itu juga bagaimana kita melihat strategi bisnis yang sudah dijalankan ya, teman-teman. Kemudian fokus pada keuntungan atau laba. Kemudian produknya itu kompleks dan eceran yang bernilai tinggi seperti komputer, kemudian ada perangkat elektronik, kemudian ada perangkat-perangkat yang lain seperti misalnya laptop ya, kemudian handphone itu juga bisa. Nah, ini pionirnya kalau di Indonesia itu adalah yang namanya bineka.com. Kemudian ada yang namanya fase reinvensi tahun 2006 sampai dengan saat ini, itu digerakkan oleh bagaimana kita melihat customer, audience, dan community driven. Nah, produknya itu jasa pertumbuhan jaringan sosial, seperti kalau kita lihat bahwasanya dulu Kaskus ini ada yang namanya FJB ya, ada yang namanya forum jual beli, yang kalau di Indonesia itu adalah cikal bakalnya e-commerce atau yang namanya marketplace ya. Barulah muncul dari FJB Kaskus ini ada yang namanya, dulu itu ada Toko Bagus, kemudian ada yang namanya OLX, teman-teman ya. Kemudian ada yang namanya Bukalapak. Dulu ini pionir marketplace yang ada di Indonesia, tapi sekarang sudah tergeser ya. Sekarang cuma ada 2 yang sering kita lihat ya, si hijau ya, si hijau dan si orange. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat ini adalah tahapan evolusi bisnis menurut Martin, dari kanal, dari media bagaimana dia menyampaikan suatu produk yang baru, kemudian ke yang namanya rantai pasok atau supply chains. Nah, channel ini menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan dalam
membuat sebuah ekosistem e-bisnis. Kemudian ada value chain, bagaimana kita bisa mengintegrasikan. Kalau tahap pertama adalah yang namanya channel enhancement, ya, itu adalah bagaimana kita melihat peluangnya tidak hanya di sosmed saja, kita lihat coba yang lain, misalnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat teknologi informasi sekedar menjadi alternatif saluran interaksi konvensional. Contoh misalnya kalau kita lihat ada nasabah yang beralih dari teller ke e-banking, kemudian pembeli beralih dari toko ke situs web. Jadi kan yang konvensional ada tuh ya channel enhancement-nya, tapi kita harus menyiapkan juga ada opsi-opsi yang ternyata orang itu nggak mau baca buku dengan buku, misalnya buku fisik ya. Orang itu nggak mau baca buku fisik, dia lebih nyaman dengan misalnya pakai EPUB, kemudian misalnya pakai PDF, ebook dan lain-lain. Itu adalah bagaimana kita memahami yang namanya channel enhancement. Kemudian yang kedua adalah value chain integration. Nah, kalau kita lihat di dalam value chain integration, ada yang namanya integrasi rantai nilai, itu menyatukan proses perubahan bahan mentah hingga produk jadi. Fokusnya adalah kompetensi utama yang melakukan outsourcing proses dan mendukung peningkatan efisiensi. Ini kalau kita membicarakan misalnya produk yang dihasilkan. Ada produk misalnya makanan, minuman, itu juga harus kita lihat dan harus kita perhatikan juga ya. Itu tahapan evolusi bisnis menurut Martin ya, ada mulai kanal sampai dengan integration. Nah, kemudian ada yang namanya menuju konvergensi ekosistem industri. Tadi kalau menurut Martin itu hanya ada dua, ada channel enhancement dan value chain integration. Kita by drivernya yang mendorong itu apa? Ternyata adalah convergence dan industry transformation. Kalau kita berbicara yang pertama adalah industry transformation, berarti kita harus melihat core bisnisnya apa dan peluangnya ada nggak sih ketika kita sudah menggunakan transformasi ini. Kan itu menjadi pertanyaan. Saya membaca buku masih nyaman di Gramedia secara langsung atau di perpus. Kemudian saya ingin coba membaca buku lewat online. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu peluang kan, adanya tantangan. Misalnya contohnya kalau di sini teman-teman bisa lihat bahwanya ada medical center yang berubah menjadi penyedia layanan akses kesehatan jarak jauh via aplikasi atau telemedicine. Misalnya kalau teman-teman lihat Halodoc, ya itu kan salah satu telemedicine. Kemudian convergence itu adalah bagaimana kita melihat kolaborasi antar industri yang menciptakan produk baru yang sebelumnya kita anggap itu mustahil. Misalnya kesehatan dengan perbankan, ada smart card yang bisa menyimpan misalnya riwayat medis, kemudian ada otomotif dan multimedia, bahkan kesehatan dengan industri ini wearable. Misalnya ada yang namanya smartwatch, kemudian ada yang namanya industri smart ring. Itu juga harus kita perhatikan. Ini adalah konvergensi ya, itu teman-teman. Nah, ini adalah arsitektur ya, ini adalah arsitektur yang ada di dalam yang namanya e-business atau model dari IBM, International Business Machine. Nah, di dalam arsitektur nilai ini yang harus kita perhatikan itu ada faktor hulu dan hilirnya terlebih dahulu. Ada sistem dan ada si customer. Sistem itu digunakan oleh si customer. Nah, kalau kita lihat di dalam paradigma ini teman-teman, di bisnis itu bergerak bagaimana melayani pelanggan di hilir. Pergerakan analisis ditarik dari hilir ke hulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi bagaimana ada yang namanya supply chain management. Kalau kita sudah membahas supply chain management, rantai pasoknya itu seperti apa. Kemudian ada yang namanya
enterprise resource plan. Jadi bagaimana kita melihat nih resource-nya itu sudah mengakomodasi nggak dengan kebutuhan nanti usernya. Kemudian ada yang namanya PDM, Product Design Management. Nah, reliable nggak produknya dibuat, fit nggak dengan si customernya itu sendiri. Baru nanti masuk ke dalam yang namanya Customer Relationship Management. Baru kita bisa melihat kebutuhan dari pelanggan terhadap suatu produk yang ada, ya, produk yang ada saat ini itu seperti apa. Itu juga harus kita lihat ya potensi-potensi yang ada. Baik. Nah, kemudian jantung dari ekosistem pelanggan ketika kita melihat bahwasanya pelanggan itu adalah sesuatu yang mutlak harus kita layani kalau orientasi kita adalah bisnis, teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang melihat bahwasanya perkembangan ya bisnis itu faktornya adalah pertama perkembangan internet, kedua adalah globalisasi, ketiga itu adalah perubahan dari aspek perilaku konsumennya, dan adanya teknologi digital. Jadi kalau teman-teman ingin yang namanya e-bisnis itu berkembang, kita harus bisa melihat beberapa faktor yang ada. Internetnya semakin luaskah, teknologinya semakin canggihkah, kemudian konsumennya pasti ingin diakomodasi cepat dan praktis dalam menggunakan ekosistem e-bisnis yang teman-teman buat. Perubahan perilaku manusia itu yang menjadi pendorong teman-teman di dalam perubahan bisnis yang ada. Mungkin kita bisa melihat potensi bisnis di setahun ini dengan potensi bisnis di tahun yang akan datang pasti cenderung berbeda. Ya, pasti cenderung berbeda. Tadi karena faktor manusianya itu pasti berbeda, ya. Kalau kita bicara misalnya generasi ya, generasi baby boomers, kemudian generasi milenial, Gen Z, kemudian Gen Alpha, Gen Beta, pasti preferensi dalam menggunakan suatu produk, menggunakan suatu jasa pasti berbeda ya. Nah, teman-teman, kita harus bicara jantungnya itu adanya di pelanggan. Jadi bagaimana kita bisa membuat customer itu puas, loyal terhadap produk kita dan membeli kembali ya. Biasanya kita bagaimana respon kita, fast respon gak sih kalau teman-teman belanja nih di Tokopedia, di ataupun di beberapa the others marketplace ya misalnya. Nah, teman-teman kan pasti coba tanya dulu nih direspon atau enggak nih sama tokonya. Kemudian ada enggak sih follow up dari tokonya. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Itu bagaimana membuat nantinya outputnya adalah customer satisfaction, kemudian ada loyalty, dan ada retention dari customer itu sendiri. Bagaimana kita menangani suatu keluhan? After sales itu menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika kita jualan, jangan waktu salesnya aja kita datang nih, pas lakunya aja kita datang, tapi after salesnya nggak diurusin. Kemudian bagaimana penanganan pesanan? Teman-teman bisa melihat deh, kenapa orang itu membeli barang lebih senang menggunakan instan daripada menggunakan misalnya kurir yang 2 sampai dengan 3 hari. Itu kan harus kita perhatikan. Kadang orang tuh membeli paket karena ingin banget tuh, faktor wants. Ada juga orang yang membeli suatu produk itu faktornya needs. Nah, itu juga harus kita perhatikan ya, penanganan pesanannya. Kemudian informasinya apa? Caka, saya mau check out nih, barangnya ready atau enggak. Kemudian berapa lama ya? Kemudian bisa enggak dikirim hari ini? Itu juga harus kita perhatikan ya. Terkait dengan informasi. Kemudian pengolahan data informasinya seperti apa? Ingat nanti kita di dalam data itu sudah ada yang namanya Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, dan ada juga yang namanya Undang-Undang ITE, ya. Itu harus kita perhatikan ya. Kalau kita terkait pengolahan data dan informasi, kita melihat kebutuhannya seperti apa, kemudian kita bisa menganalisa karakteristik dari pelaku si pelanggan atau si konsumen itu sendiri. Ya, itu kenapa
si customer itu kita sebutnya adalah jantung. Ini adalah beberapa model perdagangan digital. Ini ada siapa yang membeli, kemudian bisnisnya kayak gimana, ini saya perbesar dulu. Nah, ini juga harus kita perhatikan teman-teman, sehingga ya teman-teman positioningnya nanti di mana. Ada yang namanya B2B, itu bagaimana transaksi elektronik rutin perusahaan dengan kapasitas produksi yang besar, itu biasanya B2B, dari segi bisnis ke bisnis. Kemudian kalau kita lihat ada yang namanya B2C, dari si bisnis, ini bisnis ke konsumen ya, perusahaan menjual langsung ke pembeli akhir merek terkenal, produk terdigitalisasi atau barang unik. Kemudian ada konsumen ke konsumen ya, C2C ya. Contoh nanti ada juga model yang lain, ada C2B, customer to business, B2G, business to government, kemudian government to customer, kemudian government to government. Itu juga harus kita perhatikan. Ya, ini juga hal-hal yang saya rasa ini menjadi teman-teman maunya nanti mulainya dari mana, sehingga teman-teman tahu misalnya platform apa yang harus kita gunakan, mengakomodasi yang kayak gimana, itu juga kan harus kita perhatikan ya teman-teman. Jadi model bisnis digital ada beberapa jenis yang nanti teman-teman lihat saja ya, tergantung siapa yang bertransaksi. For example, sebagai contoh itu B2C, business to customer, itu adalah Shopee, dari bisnis ke customernya. C2C, customer ke customer, itu OLX, atau enggak teman-teman jualan di trade, ketemu tuh dari customer ke customer. Itu juga harus kita perhatikan. Oke, saya rasa ini mudah dipahami. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya infrastruktur, sistem pemetaan pionir dari e-bisnis. Nah, kalau kita lihat ya, ini ada yang namanya internal business. Ini ranahnya internal nih ya. Mungkin ada CRM-nya, Customer Relationship Management, kemudian ERP-nya, Enterprise-nya, DMS-nya, database, kemudian Human Resource-nya. Ini adalah tataran paling bawah. Kemudian ada yang namanya Enterprise Communication Collaboration, ada VoIP, SMS. Ini bisa kita bilang ini adalah medianya ya, misalnya internet juga termasuk di dalamnya teman-teman. Kemudian ini adalah tempatnya, ada yang namanya electronic commerce, bisa misalnya e-market misalnya dia buat, kemudian ada portal penjualan, atau bahkan bisa dari websitenya, atau dia collaborate dengan marketplace, itu nggak apa-apa. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Nah, ada aplikasi e-bisnis ya dari beberapa perusahaan ternama. Misalnya B2C ya, business to customer. Itu menjual produknya mulai buku, musik, video, mainan, elektronik ke amazon.com. Kemudian eBay, C2C dan B2C, spesialis untuk lelang. Exchange itu B2C dan B2B, stok, informasi, investasi, dan layanan keuangan. Ini juga bisa menjadi potensi ya, yang harus teman-teman lihat. Misalnya kalau kita lihat kan Gojek aja sekarang sudah punya ekosistem yang mengurusi uangnya sendiri. Misalnya ada GoPay, kemudian ada Jago untuk perbankannya. Itu juga kan sebuah ekosistem ya. Jadi kalau kita bicara bisnis adalah mungkin E-nya itu adalah ekosistem bisnis, padahal elektronik ya teman-teman. Ini adalah helikopter view teman-teman, ketika kita melihat bahwasannya manfaat evolusi digital itu apa, dari segi perusahaannya seperti apa, dari segi konsumennya seperti apa, dari masyarakat umumnya siapa, kemudian dari segi akademisnya kayak gimana. Nah, kalau kita lihat yang pertama bahwasanya adanya dampak dari evolusi digital itu memperpendek jarak
dan memperluas pasar. Ini kan potensial sekali ya, sesuatu yang bisa menjangkau secara global, bahkan skala dunia ya, kita anggapnya ya, sehingga produk kita itu bisa dikenal. Itu adalah dari segi perusahaan. Dari segi konsumen, si user nih bisa lebih efektif, fleksibel, harga lebih murah, dan ada aman secara physically. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, dari masyarakat umum terciptanya peluang kerja baru, wahana kompetisi yang terbuka. Ini juga faktor yang kita perlu perhatikan ya, mendorong, artinya penciptaan lapangan kerja itu bisa dilihat ini dari kurirnya, misalnya dari adminnya, dari yang bagian packagingnya ya. Kalau dari dunia akademisi itu adalah tantangan ya. Tantangan sehingga teman-teman bisa melihat bahwasanya ada analisis pergeseran pola bisnis yang membuka kerangka baru dari penjualan jasa pendidikan. Ini adalah evolusi dari e-bisnis dengan adanya perangkat digital. Nah, ilusi realitas hambatan eksekusi di Indonesia ini adalah tantangannya. Ada high trust society, artinya belum terbentuknya budaya saling percaya ya di Indonesia itu kan masih banyak ya. Kemudian etika berbenturan dengan kebiasaan tawar-menawar, itu secara culture sosialnya. Kemudian kalau kita lihat bergeser sedikit ke dalam infrastruktur ya, baik secara fisik dan hukum, sarana prasarana serta jasa pos yang butuh peningkatan ya. Rawannya tindak kejahatan atau credit card fraud itu juga harus kita perhatikan. Ke bawah itu ada yang namanya kapabilitas dan persepsi, defisit sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi. Jadi e-bisnis itu hanya dipandang sebelah mata karena adanya perbedaan platform yang mungkin itu bisa menghambat ekosistem itu bisa bekerja, teman-teman. Selanjutnya ini adalah infrastruktur dari pembayaran digital, ada sistem uang digital, ada cek elektronik, ada credit card, kemudian ada EFT ya, electronic funds transfer. Ini adalah bagaimana 4 metode pemindahan nilai dari ke dalam sistem yang namanya e-bisnis itu sendiri. Nah, yang terakhir, jadi kesimpulannya adalah evolusi itu adalah sebuah momentum yang mungkin saat ini kita tidak bisa rem dan kita tidak bisa kontrol, karena semakin hari, semakin tiap minggu, tiap bulan itu pergerakan teknologi, terutama saat ini kita sudah dihadapkan dengan adanya satu ya sistem yang namanya kecerdasan artifisial yang memberikan dampak begitu banyak dari berbagai macam lini kehidupan kita, baik secara sosial, aspek ekonomi, aspek pendidikan dan lain-lain ya. Ini menjadi sebuah katalis perubahan juga teman-teman di dalam hal ini. Jadi evaluasi itu tidak terjadi begitu saja, tidak ujuk-ujuk. Pasti adanya kebutuhan konsumen, peningkatan kesadaran, dan pergeseran kondisi sosial, ekonomi, dan demografi. Jadi terakhir bahwasanya sebenarnya evolusi e-bisnis itu bukan sekedar eksperimen teknologi di tahun 1995, tapi menjadi sebuah sistem yang terintegrasi dengan rantai nilai yang skalabilitasnya tinggi, yang mungkin ini bisa menjadi salah satu yang akan menarik di masa depan. Jadi bukan hanya bisnis yang berhasil melakukan konvergensi industri yang menempatkan pelanggan di jantung orbit atau CRM yang akan memenangkan kompetisi digital kita ya. Jadi kalau teman-teman membangun bisnis ini, tolong diperhatikan bagaimana faktor needs, faktor wants, kebutuhan customer, ekosistem yang nanti akan dibuat itu seperti apa. Apakah nanti dengan adanya perubahan teknologi kita bisa membuat ekosistem itu, atau kita justru membuat ekosistem itu ditinggalkan? Itu adalah tantangannya. Terima kasih banyak teman-teman untuk teman-teman sudah melihat video saya di pertemuan kelima kali ini. Jadi nanti ada tugas ya, ada tugas yang
nanti teman-teman harus kerjakan di video kelima ini. Tugasnya adalah teman-teman harus membuat sebuah ide e-bisnis yang berbasis ekosistem. Nanti teman-teman tuangkan point of view teman-teman, opini teman-teman di Google Form yang saya sudah sediakan. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya teman-teman. Selamat pagi, siang, dan malam. Mungkin nanti teman-teman melihatnya. Kemudian tetap jaga kesehatan dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.